Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ukar Pintar. Di sini bertemu kembali pada mata pelajaran matematika kelas 9 semester 2 bab 4 kekongruenan dan kesebangunan pada materi kesebangunan dua segitiga pada pertemuan yang ketiga. Buku yang digunakan adalah buku siswa kelas 9 semester 2 edisi revisi 2018 Kemendikbud. Bukunya seperti ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dua segitiga yang sebangun. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat dua segitiga yang sebangun. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan salah satu sisi dari kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Ya. Mari kita ingat kembali, ditunjukkan dua bangun yang sebangun. Di situ adalah kita lihat bangun trapesium. Ya. Kita ingat kembali bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai atau sebanding. Yang kedua, sudut yang saling bersesuaian besarnya sama. Oke ya. Perhatikan gambar dua segitiga berikutnya. Kita lihat di situ ada segitiga A, B, C dan segitiga A aksen, B aksen dan C aksen. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Kita lihat ya di situ. Besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut A aksen di situ. Yang berikut, besarnya sudut B sama dengan besarnya sudut B aksen. Besarnya sudut C sama dengan besarnya sudut C aksen. Nah, sekarang kita lihat di situ, kita simpulkan bahwa ketiga sudut yang saling bersesuaian besarnya sama. Berapa perbandingan panjang sisi-sisinya? Kita lihat seperti yang tadi ya. Panjang sisi A aksen, B aksen berbanding dengan panjangnya sisi AB. Nanti perbandingannya harus sama dengan panjang sisi B aksen, C aksen berbanding dengan panjang sisi BC. C aksen, A aksen berbanding dengan CA. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Panjang sisi AB 5 cm. Panjang sisinya A aksen, B aksen adalah 5A cm. Hasil perbandingannya dinyatakan dengan A. Nah, sekarang apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Iya, sebangun. Karena terpenuhi syarat yang di depan tadi. Oke. Berikut di sini kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Kita lihat gambar di bawah ini. Kita lihat ya, di situ ada segitiga yang besar, segitiga A, B, C. Lalu di situ ada segitiga yang kecil, adalah segitiga A, C, D. Kita potong, lalu kita letakkan. Kita lihat pada gambar yang di bawah di sini ya. Pada gambar di atas terdapat berapa segitiga? Nah, perhatikan, kita dapatkan segitiga A, B, C dan segitiga D, B, A. Nah, jika segitiga ABC dan segitiga DBA sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah, kita lihat, panjang sisi AB berbanding dengan sisinya DB.
panjang sisi BC berbanding dengan BA. Lalu panjang sisi CA berbanding dengan panjang sisinya AD. AB berbanding DB sama dengan BC berbanding BA. Ya. Lalu kita lakukan perkalian silang di situ, perhatikan ya. DB dikalikan BC sama dengan, perhatikan di situ, AB dikalikan dengan BA. Ingat ya, AB dengan BA itu sama. Lalu dapat kita hasilkan, perhatikan di situ, AB dikalikan dengan BA adalah AB kuadrat sama dengan hasil perkalian silangnya tadi, yaitu BD dikalikan BC. Kita perhatikan berikut pada segitiga ABC dan segitiga DAC. Jika segitiga ABC dan segitiga DAC sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah panjang sisinya AB berbanding dengan panjang sisinya DA, BC berbanding dengan AC, begitu juga panjang sisi CA berbanding dengan CD. Kita peroleh di situ ya perbandingannya, BC berbanding AC sama dengan CA berbanding CD. Lalu kita lakukan cara yang sama seperti tadi, yaitu dikalikan silang. Yaitu BC dikalikan dengan CD, berikut AC dikalikan dengan CA. Kita peroleh di situ AC kuadrat sama dengan CD dikalikan dengan BC. Sekarang kita perhatikan yang ketiga. Segitiga DBA dan segitiga DAC. Jika segitiga DBA dan segitiga DAC sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah DB, panjang sisi DB berbanding panjang sisinya DA. Panjang sisi BA berbanding dengan panjang sisinya AC. Panjang sisi AD berbanding panjang sisinya CD. Lalu kita lihat di sini, kita peroleh panjang sisi BD berbanding dengan DA sama dengan panjang sisinya AD berbanding dengan CD. Kita lakukan perkalian silang seperti yang pertama dan kedua tadi, yaitu DB dikalikan dengan CD, berikut DA dikalikan dengan AD. Kita peroleh di situ AD kuadrat sama dengan BD dikalikan dengan CD. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ditunjukkan gambar segitiga yang di dalamnya ada sisi sejajarnya. Ada segitiga ADE, itu yang besar, lalu yang kecil di atas ada segitiga ABC. Di situ kita perhatikan ya. Yang pertama disuruh menentukan panjang sisi DE dan panjang sisi AB. Yang kedua, kita akan mencari besarnya sudut DAE. Kita lihat cara penyelesaiannya sebagai berikut. Kita mencari perbandingan sisi yang saling bersesuaian. Perhatikan di situ ya. Panjang sisi AB berbanding panjang sisinya AD. Perhatikan, kalau kita berangkatnya dari segitiga yang kecil, maka nanti sisi berikutnya dari yang segitiga kecil semuanya. Ya, dilanjut di situ segitiga yang kalian lihat di situ ya, panjang sisinya BC. Perhatikan, BC garis sejajarnya berbanding dengan DE yang di bawah. Begitu juga perbandingan yang ketiga, AC berbanding dengan AE. Lalu dapat kita peroleh perbandingan lagi di sini. Perhatikan, BC berbanding DE sama dengan AC berbanding AE. Kita lihat
panjang sisi yang sudah sama-sama diketahui. Lalu kita lihat di situ. BC-nya berapa tadi? 5 cm, kita pindahkan di situ. DE karena belum diketahui, kita tuliskan tetap DE. Sama dengan AC berbanding dengan AE. AC-nya kita lihat 4 ya. Lalu di situ AE itu adalah AC ditambah dengan CE. Berarti AE adalah AC-nya 4, CE-nya 8. Berarti 4 ditambah dengan 8. Lalu kita peroleh di situ, perhatikan. DE, panjangnya DE sama dengan 5 kali 12 itu hasil penjumlahan dari 4 ditambah 8 tadi. Dibagi atau berbanding dengan 4. Maka kita peroleh di situ ya. Kalian boleh mengalihkan 5 kali 12 sama dengan 60 dibagi 4. Hasilnya 15. Panjang sisi DE adalah 15 cm. Nah, sekarang kita akan mencari panjangnya sisi AB. Kita lihat di situ ya. AB berbanding dengan AD. Ingat di situ tadi AD adalah dari sisi AB ditambah dengan BD. Dibandingkan dengan AC berbanding dengan AE. Sekarang perhatikan mana sisi yang sudah diketahui, kita masukkan. Situ lihat ya. AB-nya tetap kita tuliskan karena belum diketahui. Lalu yang di situ lihat AD. AB ditambah 5 karena AB-nya juga belum diketahui, yang diketahui 5 kita tuliskan. Sama dengan AC-nya 4, AE-nya 12. Boleh kalian kalikan silang. Nah, kita peroleh di situ. AB dikalikan 12 berarti 12 AB. Lalu di situ perhatikan AB ditambah 5 dikalikan dengan 4. Lalu kalian kalikan. 4 kali AB adalah 4AB, 4 kali 5 adalah 20. Jadi kita dapatkan 12AB sama dengan 4AB ditambah 20 ya. Perhatikan di situ ada 12AB dan ada 4AB. Kalian boleh memindah ke ruas sebelah kiri ya. 12AB dikurangi 4AB sama dengan 20 ya. Berarti 12 dikurangi 4 kita hitung biasa di situ. Berarti 8AB sama dengan 20. AB sama dengan 20 dibagi 8. Hasilnya adalah 2,5 atau 2,5. Kita lihat sudutnya tadi. Pada segitiga yang diketahui adalah sudut E dan sudut B. Perhatikan karena sudut B di situ sehadap dengan sudut D, besarnya pasti sama. Oke ya, sekarang perhatikan. Kita akan mencari besarnya sudut DAE. Jumlah sudut pada segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Sekarang ya, kita lihat di situ. Sudut DAE sama dengan 180 derajat dikurangi besarnya sudut ADE ditambah dengan besarnya sudut AED. Sudut DAE kita tuliskan, 180-nya tetap kita kurangkan. Tadi ya, sudah Ibu katakan di depan tadi bahwa besarnya sudut B itu sama dengan sudut D. Berarti sudut ADE sama dengan sudut ABC yaitu 70 derajat. Ditambah dengan di situ sudah ada sudut AED yaitu 45 derajat. Kalian jumlahkan 70 ditambah dengan 45. Jadi sudut DAE sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 115 derajat. Jadi dapat kita temukan hasil besarnya sudut DAE adalah 65 derajat. Sekarang kita lihat pada contoh yang kedua. Nah, perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC. Lalu di situ ada garis
segitiga pada siku-siku di D di situ. Kita akan mendapatkan 2 segitiga di situ ya, ada segitiga yang besar, ada segitiga yang kecil. Lalu kalian bisa menentukan yang pertama pasangan segitiga yang sebangun. Yang kedua, pasangan sisi yang bersesuaian dari masing-masing segitiga yang sebangun tersebut. Yang ketiga, kita mencari panjang sisinya BA. Oke ya. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Pasangan segitiga yang sebangun. Kita lihat di situ ada segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA. Lalu kita lihat lagi sebangun juga dengan segitiga DBC ya, sambil kalian mengamati gambarnya ya. Nah, yang kedua, perhatikan di situ. Pasangan sisi yang bersesuaian dari masing-masing segitiga yang sebangun. Kan bisa melihat pada jawaban yang A tadi ada 3 segitiga yang sebangun. Nah, sekarang perhatikan, kalian perhatikan sisinya pada segitiga ABC dan segitiga DBA. Ya, panjang sisi AB berbanding panjang sisinya AD. Sama dengan panjang sisinya BC berbanding panjang sisinya BD. Sama dengan panjang sisi CA berbanding panjang sisinya AB. Yang berikut segitiga yang kedua adalah segitiga ABC dan segitiga DBC. Ya, kita cari di situ ya. Perbandingan sisinya AB berbanding BD sama dengan BC berbanding CD sama dengan CA berbanding BC. Pada segitiga yang ketiga, itu ya, yang sebangun, segitiga DBA dan segitiga DBC, kita lihat masing-masing sisi yang saling bersesuaian. Sisi AD berbanding dengan BD, sisi BD berbanding dengan CD, sisi AB berbanding dengan BC. Nah, oke ya, sekarang kita menentukan panjang sisinya BA. Ya, BA kuadrat karena tadi kita lihat di situ, kita lihat hasil perbandingannya. BA kuadrat sama dengan AD kali AC. BA kuadrat sama dengan itu 32 ya, AD-nya 32 dikalikan AC. AC adalah AD ditambah dengan DC, yaitu 32 ditambah dengan 18 sama dengan berapa? 50. Berarti kita kalikan 32 kali 50 menghasilkan 1600. Berarti BA kuadrat sama dengan 1600. Berarti BA berapa? Akar dari 1600. Jadi BA sama dengan 40. Jadi panjangnya BA itu adalah 40 cm atau 40 kalau misalnya satuannya desi ya, desi ya. Oke. Ya. Dari materi tersebut di atas kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. 2 segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah senilai atau sebanding. Yang kedua, sudut-sudut yang saling bersesuaian adalah sama besar. Ya. Pada kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku akan berlaku. Tuh, kalian perhatikan di situ seperti yang sudah Ibu berikan di depan tadi, ya, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. AC kuadrat sama dengan CD kali BC. AD kuadrat sama dengan BD dikalikan CD. Jadi nih untuk kalian latihan, lihat soalnya di situ, kalian cermati gambarnya di situ. Untuk soal yang kedua, ada soal cerita, kalian nanti bisa membuat sketsa gambar ya. Itu ada kaitannya dengan kesebangunan pada segitiga. Untuk
pertemuan kali ini. Kiranya Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ukar Pintar.